Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Para tersangka tersebut adalah DW dan AS selaku Direktur Pelaksana pada LPEI, JM, Komisaris Utama PTPE, NN, Direktur Utama PTPE, dan SMD, Direktur PTPE. Diketahui pemberian fasilitas kredit kepada PTPE diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar 60 juta US dollar. KPK kembali menggelar pertemuan bilateral dengan GIZ Jerman untuk memperkuat efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi di sektor kehutanan, khususnya di wilayah yang mendapatkan dana otonomi khusus atau OTSUS seperti Papua dan Aceh. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi semakin terakselerasi dan berjalan lebih efektif serta efisien. Sebagai lembaga independen dalam rumpun kekuasaan eksekutif, KPK menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Sementara Florian Mauder dari GIZ Jerman menegaskan bahwa Indonesia melalui KPK merupakan salah satu mitra strategis GIZ dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Sejak tahun 2005, KPK telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman melalui Deutsche GIZ untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. KPK menegaskan akan membantu pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pencegahan dan monitoring. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional atau BGN di Gedung KPK, Jakarta. Setio menyebut adanya potensi fraud pada program MBG ini, sehingga perlu adanya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Ketua BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. KPK berharap kerjasama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. KPK menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meluncurkan Indikator Monitoring Center for Prevention atau MCP tahun 2025 di Gedung ACLC Jakarta. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam. MCP tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. KPK memutarkan salah satu film karya dari ajang Anti-Corruption Film Festival atau ACFest tahun 2018 yang berjudul Subur Itu Jujur kepada puluhan siswa SD Semanan 14 Petang. Hal itu sebagai salah satu sosialisasi dan kampanye berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan sejak dini. Film ini sekaligus menjadi bagian dari upaya KPK yang terus mengukuhkan komitmennya dalam menanamkan nilai-nilai integritas di dunia pendidikan. Melalui diskusi, tontonan inspiratif, dan penyampaian materi secara kreatif,
KPK berharap generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. KPK melakukan audiensi bersama dengan Kementerian Kesehatan membahas perbaikan tata kelola sektor kesehatan agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Berbagai persoalan krusial disorot, mulai dari pengelolaan anggaran, transparansi pengadaan alat kesehatan, hingga peningkatan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyoroti masih adanya kesenjangan layanan kesehatan di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah positif. Namun, perlu pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. KPK berbagi praktik baik pemberantasan korupsi bersama dengan Satuan Kelompok Kerja dari Sespimti Polri Dikrek ke-34 di Gedung Merah Putih KPK. KPK menyadari bahwa membangun integritas adalah proses jangka panjang yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diskusi seperti ini menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan nyata di institusi-institusi strategis, termasuk kepolisian. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama bulan Maret tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.